selamat siang Pak David. Hari ini kami ingin mempresentasikan proyek kami yaitu e-fuel dari kelompok 1. Perkenalkan ada Raffi Gatar Muhammad, ada saya Frans Parkorianto, ada Theophilus Martuado Arilo, ada Leon Junian Wardeni, Kingsley James Wayne, dan Christian Aurelius Patimusa. Sekarang kita lanjut ke chapter 1. Nah, latar belakangnya yaitu setiap hari ribuan pengendara di Indonesia menghadapi situasi panik akibat kehabisan bahan bakar di tengah jalan, terutama saat malam hari di daerah sepi atau saat sedang terburu-buru. Nah, apa itu e-fuel? E-fuel adalah platform digital berbasis website yang menghubungkan pengendara yang kehabisan bahan bakar dengan kurir khusus yang membawa BBM secara aman dan cepat ke lokasi pengguna secara real time. Dan ini adalah rumusan masalah kami, ada 3. Yang pertama, bagaimana merancang platform digital untuk membantu pengendara yang kehabisan bensin. Kedua, bagaimana membuat sistem pemesanan bahan bakar yang mudah digunakan. Yang terakhir, bagaimana merancang flow aplikasi yang sederhana. Dan ini solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, pengguna dapat memesan bensin secara online. Yang kedua, bahan bakar diantar langsung ke lokasi pengguna. Yang ketiga, e-fuel adalah platform pemesanan dan pengantaran bahan bakar. Nah, ini advantage kami, lalu ini tujuan proyek kami, dan kita lanjut ke chapter 2. Ini komponen kami, backend-nya kita pakai CSS, JavaScript, HTML, di database kita pakai SQL, dan hosting dan servernya itu kita pakai Cloud, SSL, dan 100 Mbps internet. Nah, ini digital security yang kami pakai. Ini strategi digital marketing yang kami pakai, ada Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Nah, sekarang kita lanjut ke chapter 3. Ini adalah misi kami, ini adalah target kami, ini adalah generasi target kami, Gen Z dan milenial. Ini adalah bisnis model kami, dan ini revenue model kami. Dan sekarang kita lanjut ke market analysis. Nah, ini kekuatan kami, strength-nya adalah layanan pengantaran bahan bakar yang praktis, membantu mengguna saat kondisi darurat. Yang ketiga, konsep bisnis inovatif dan fleksibel. Yang keempat, potensi penggunaan layanan cukup tinggi. Dan ini untuk weakness kami, bergantung pada bahan bakar bensin, memerlukan sistem keamanan yang baik. Kita lanjut ke opportunity kami. Dan yang terakhir ini ada threat kami, yaitu kendaraan listrik. Sekarang kita lanjut ke chapter 4. Oke, sekarang di chapter 4 ini, boleh di next. Kita di sini ngebahas gimana strategi pemasaran yang kita rencanain buat e-fuel. Jadi kita sadar bahwa target kita itu kan Gen Z sama milenial. Jadi hidupnya itu udah banyak pakai digital. Jadi kita lebih fokus ke digital marketing. Jadi kita bakal manfaatin platform sosial media kayak Instagram, TikTok, YouTube, dan juga Facebook buat promosi dan branding. Selain itu kita juga pakai strategi online advertising lewat Google Maps, Ads, dan SEM supaya orang yang lagi nyari bensin darurat tuh bisa langsung nemuin e-fuel. Dan kita juga ada strategi promosi kayak program referral, diskon pemesanan pertama, sama membership khusus buat driver dan kurir biar mereka bisa makin loyal sama e-fuel. Jadi, sekarang masuk di chapter 5. Jadi di chapter 5 ini kita fokus membahas keamanan platform e-fuel. Jadi karena ini bukan cuma soal pesan bensin biasa, tapi ada data pribadi, lokasi, dan juga transaksi keuangan yang harus dijaga ketat. Jadi dari sisi login kita pakai 2FA dan OTP buat verifikasi pengguna. Website kita dilindungi SSL dan juga TLS encryption, firewall, sama anti DDoS supaya aman dari serangan cyber. Untuk pengiriman kita pakai real time GPS tracking biar user bisa memantau kurirnya. Lalu untuk pembayaran kita pakai Midtrans sebagai payment gateway yang udah terpercaya, dan semua transaksi dicek secara otomatis real time. Jadi intinya kita mau memastikan setiap user yang pakai e-fuel tuh ngerasa aman. Selanjutnya pada chapter ini, boleh di next. Promosi kami dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube. Jadi platform ini dipilih karena mudah menjangkau target pengguna, terutama Gen Z dan milenial. Konten promosi e-fuel juga berupa video pendek yang menunjukkan masalah pengendara saat kehabisan bensin, lalu menawarkan e-fuel sebagai solusi cepat. Boleh dilanjut? Selanjutnya, karena layanan ini menggunakan lokasi pengguna, maka data GPS hanya digunakan untuk kebutuhan pengantaran bahan bakar. e-fuel juga perlu menerapkan sistem keamanan seperti inskripsi, SSL, TLS, dan juga privacy policy yang jelas. Selain itu, nama, logo, dan juga desain platform juga dilindungi sebagai identitas bisnis. Selanjutnya, tantangan utama e-fuel adalah biaya operasional, keamanan data, kerjasama dengan mitra resmi, serta membangun kepercayaan pengguna terhadap layanan yang baru. Next, pada chapter 10 ini, e-fuel bekerja sebagai platform digital
yang menghubungkan pengguna, kurir, dan juga mitra SPBU dalam sistem. Boleh di next. Jadi seluruh proses mulai dari pemesanan, tracking lokasi, sampai pembayaran itu dilakukan secara online dengan konsep on-demand service. Pengguna bisa memesan bahan bakar kapan saja dibutuhkan. Jadi dari sisi bisnis, e-fuel membutuhkan dukungan website, cloud hosting, GPS API, sistem keamanan, dan juga payment gateway agar layanan berjalan cepat, aman, dan juga efisien. Boleh di next chapter selanjutnya. Selanjutnya pada chapter 10, kami membahas bagaimana perkembangan konten digital dan media online dapat mendukung pertumbuhan bisnis e-fuel. Seiring meningkatnya penggunaan internet dan smartphone, masyarakat semakin terbiasa mencari informasi, melakukan transaksi, dan menggunakan layanan secara digital. Oleh karena itu, e-fuel memanfaatkan berbagai media online sebagai sarana pemasaran, edukasi, dan komunikasi dengan pelanggan. Selain itu, e-fuel menerapkan model membership untuk menciptakan pendapatan berulang, mengintegrasikan berbagai teknologi digital seperti GPS tracking, payment gateway, dan notifikasi real-time, serta memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan brand awareness. Meskipun terdapat tantangan seperti persaingan digital marketing, risiko keamanan data, dan ketergantungan pada internet, peluang pertumbuhan tetap sangat besar karena meningkatnya penggunaan mobile commerce, digital payment, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan on-demand yang cepat dan praktis. Next, pada chapter 11, kami membahas pemanfaatan social network atau media sosial sebagai salah satu strategi utama dalam pengembangan bisnis e-fuel. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube digunakan untuk memperluas jangkauan pemasaran, membangun interaksi dengan pelanggan, serta meningkatkan brand awareness. e-fuel juga memanfaatkan fitur-fitur media sosial seperti komentar, direct message, review, rating, dan notifikasi untuk meningkatkan engagement dan kepercayaan pengguna. Selain itu, strategi influencer marketing diterapkan melalui kerjasama dengan influencer otomotif dan content creator untuk memperkenalkan layanan kepada audiens yang lebih luas. Walaupun terdapat tantangan seperti persaingan digital marketing, hoax, fake review, dan perubahan algoritma platform, social network tetap memberikan peluang besar bagi e-fuel untuk memperluas pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Oke, kita masuk ke chapter 12, boleh di next. Jadi yang pertama ini ada B2B e-commerce dalam e-fuel. Konsep ini digunakan untuk menghubungkan SPBU, payment gateway, lalu mitra bisnis lainnya dalam satu platform digital. Sistem ini membantu proses pengadaan, distribusi, serta monitoring monitoring transaksi dan pengiriman secara real time sehingga lebih efisien dan transparan. Boleh next. Lalu yang kedua ini supply chain management. e-fuel ini mengintegrasikan SPBU, kurir, sistem digital, dan pelanggan dalam satu jaringan distribusi. Dengan dukungan payment gateway dan GPS tracking, proses transaksi dan pengiriman dapat dipantau secara real time sehingga distribusi menjadi lebih cepat dan efisien. Next. Lalu yang ketiga ini ada trends in supply chain management. e-fuel menerapkan trans supply chain management chain modern seperti distribusi just in time, penggunaan sistem berbasis cloud, adaptive supply chain melalui kerjasama dengan SPBU resmi, serta optimasi rute menggunakan GPS tracking untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasional. Next. Lalu pada marketplace model pada e-fuel ini, e-fuel menggunakan model vertical marketplace yang berfokus pada distribusi bahan bakar digital. Platform ini menghubungkan SPBU, kurir, dan pengguna lain dalam satu ekosistem dengan sistem harga tetap atau fixed pricing. Next. Lalu tantangan B2B pada e-commerce e-fuel ini memastikan distribusi dapat dipantau secara real time, lalu mengintegrasikan berbagai sistem digital, menghadapi ketergantungan pada mitra SPBU, serta menjaga keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Next. Lalu peluang pengembangan B2B. e-fuel ini memiliki peluang besar melalui pertumbuhan digital e-commerce dan mobile e-commerce, serta selain itu pemanfaatan teknologi cloud, perluasan kerjasama dengan SPBU, dan dukungan payment gateway
dapat meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan bisnis. Next. Lalu kita masuk ke chapter 13. Next lagi. Nah, cara kerjanya gimana sih untuk website ya? Jadi yang pertama itu kita bakal memilih jenis bensin, lalu memesan liter bensin yang dibutuhkan, lalu user juga akan memberikan lokasi yang akan diantarkan. Next. Nah, ini tipe-tipe bensin yang kita jual, yaitu ada e-fuel Ignite, lalu e-fuel Blaze, e-fuel Quantum, dan Titan Diesel. Oke, sekarang kita masuk ke website dari e-fuel. Nah, untuk website e-fuel ini bisa ditampilkan di laptop dan juga di handphone. Ini ada visual recording di handphone juga. Ini yang pertama, page pertama ini adalah onboarding atau landing page-nya. Nah, user bisa login. Login ini bisa dipakai untuk user, driver, dan admin untuk masuk ke akun mereka sendiri. Jadi misalnya nah, ini sudah masuk ke salah satu akunnya. Dan untuk yang HP kita coba tes pakai untuk login driver. Ini jadi dashboardnya jelas beda. Ini yang buat user seperti biasa ya, untuk driver seperti ini. Nah, pertama user pasti bisa pesan bensin. Nah, pesan bensinnya gimana? Pertama bisa diklik di pesan bensin ini. Nah, ini ada page-nya seperti ini. Jadi user bisa pilih lokasi, misalnya gunakan lokasi saya, bisa langsung otomatis ke lokasi saya itu di sini. Tapi misalnya mau klik di alamat lain bisa, misalnya di sini bisa. Ini ada alamat lengkapnya kalau butuh direction, jenis kendaraan yang mau diisi apa, misalnya mobil, terus ini jenis bensinnya apa, misalnya ini, dan jumlahnya berapa. Bisa isi per nominal, bisa isi per liter, misalnya 5 liter aja. Nah, di sini metode pembayarannya juga ada, misalnya pilihan aja. Jadi untuk catatan misalnya pagar, hijau. Nah, terus user bisa pesan sekarang. Nah, kalau udah pesan sekarang ini ada krisnya, misalnya udah dibayar. Nah, ini dashboard screen-nya user seperti ini. Jadi kayak ada mapnya dan ada informasi status pengirimannya. Dan di driver ada pop-up untuk pesanan yang baru tersedia. Misalnya ini drivernya terima pesanan. Nah, jadi udah terlihat di sini. Siti Rahma, ini nama drivernya, dan ini drivernya sudah diterima, sedang berlangsung. Nah, misalnya drivernya ingin ngechat ke pelanggan, bisa. Halo Kak, terus usernya bisa shout balik. Halo Kak, sudah ada di sini. Nah, jadi misalnya kalau user sudah mulai berangkat, bisa diklik mulai berangkat. Drivernya juga bisa melihat di maps. Bisa melihat di maps dari posisi drivernya dan posisi pesannya. Ini ada detail-detailnya, dan kalau misalnya udah tiba di lokasi bisa ditandain. Bisa sedang mengisi, dan terakhir selesai antar. Nah, kalau sudah, driver bisa kembali ke dashboard, dan juga user bisa kembali ke pesanan dan bisa beri rating driver, misalnya 14. Kirim rating. Nah, user juga bisa membeli subscription untuk premium. Nah, misalnya tekan tombol premium ini, beli sekarang, misalnya pakai kris, sudah bayar. Ini mereka mendapatkan benefit premium. Salah satunya adalah yang bisa dilihat di sini. Misalnya mau pesan bensin lagi, mobil per liter, bisa misalnya coba yang manual 7. Bisa dilihat ini ada diskon premium di sini, dan juga pesan sekarang seperti kayak tadi bisa bayar kayak gini. Nah, sebelum itu kita masuk ke screen yang ketiga, yaitu screen untuk admin. Screen untuk admin seperti ini. Jadi bisa lihat overview hari ini, order baru, kayak overview kayak
masukan ini berapa, yang sedang diantar berapa, yang revenue hari ini totalnya berapa. Nah, untuk detail-detailnya bisa di tab sini. Jadi misalnya ini kelola ordernya kayak gimana, terus ini untuk drivernya, ini refund nanti. Nah, ini ada laporan analitik. Jadi ini misalnya minggu ini tuh ada berapa, dan ini kayak order per BBM-nya berapa order. Misalnya Ignite ini ada 2 order, base 3 order. Nah, terus ini performa driver bulan ini kayak gimana. Misalnya driver yang pertama, Andi pertama, ini ratingnya berapa, average waktunya berapa, Siti Rahma kayak gimana. Pengaturan cabang ini bisa ganti informasi cabangnya dan juga mengelola dan mengubah harga BBM-nya. Nah, sekarang kita masuk ke video terakhir, yaitu tentang refund. Nah, misalnya user tidak puas dengan apa yang diterima, bisa klik berangkat, tadi tiba di lokasi. Nah, misalnya di sini pesan sudah selesai, tapi drivernya tidak puas, user tidak puas, user bisa mengajukan refund. Bila alasan refund misalnya tidak sesuai volume tidak sesuai, bisa ngajukan refund, kirim pengajuan, di notification ada, refund diproses. Nah, kalau di sisi adminnya akan muncul kelola refund di sini. Nah, ada yang baru, yaitu revision var, ini ada notifikasi juga. Nah, ini bisa disetujui atau ditolak. Kalau disetujui, nah berarti itu sudah disetujui. Dan di sisi usernya, refund sudah disetujui. Jadi pesanannya sudah di refund dan dananya sudah dikembalikan. Sudah, itu saja buat website. Terima kasih. Oke, sekian dari proyek kami. Terima kasih.